Fiat versus Bitcoin. Terang-terangan, pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa harga barang terus naik dari tahun ke tahun? Padahal gaji juga naik, tapi tetap saja serasa tidak cukup. Itu karena nilai uang kita makin lama makin turun. Uang yang kita pakai saat ini disebut uang fiat. Fiat adalah uang yang tidak didukung emas atau barang berharga lainnya. Nilainya hanya berdasarkan kepercayaan terhadap pemerintah dan bank sentral. Bank sentral bisa mencetak uang fiat kapan saja mereka mau. Semakin banyak uang dicetak, makin turun nilainya. Dan yang kena dampaknya adalah kita semua, bukan mereka yang mencetak. Fiat adalah sistem yang tersentralisasi. Itu artinya, kekuasaan atas uang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Rakyat hanya bisa mengikuti keputusan mereka tanpa punya kendali. Dalam sistem ini, segala keputusan diambil dari atas. Mereka bisa menaikkan atau menurunkan suku bunga, mencetak uang, atau menyelamatkan bank bermasalah. Semua tanpa bertanya dulu ke kita. Sayangnya, sistem ini sangat tidak transparan. Kita tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi di balik layar. Dan disitulah celah korupsi bisa terjadi. Sekarang, mari kita lihat Bitcoin. Bitcoin adalah bentuk uang digital yang sangat berbeda dengan fiat. Ia tidak dikendalikan oleh pemerintah, bank, atau perusahaan manapun. Bitcoin bersifat terdesentralisasi. Artinya, tidak ada satu pihak yang mengontrol semuanya. Keputusan diambil bersama lewat jaringan global pengguna. Semua data transaksi Bitcoin terbuka dan bisa dicek siapa saja. Semua orang bisa melihat apa yang terjadi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itu sebabnya Bitcoin disebut sistem yang transparan. Bitcoin juga tidak bisa dicetak seenaknya. Jumlahnya dibatasi hanya 21 juta koin selamanya. Hal ini membuat nilainya lebih stabil dan tidak bisa dimanipulasi. Tidak ada pemerintah atau lembaga yang bisa mengubah aturan Bitcoin begitu saja. Semua perubahan harus disetujui oleh mayoritas jaringan. Itu membuat Bitcoin tahan dari campur tangan pihak-pihak berkepentingan. Kode sumber Bitcoin terbuka untuk siapa saja. Artinya, siapapun bisa memeriksa sistemnya dari awal sampai akhir. Bitcoin jujur karena memang dirancang untuk tidak menyembunyikan apa-apa. Sistem fiat seringkali menutupi masalah dengan kebijakan yang membingungkan. Istilah ekonomi yang rumit kadang digunakan untuk mengaburkan kenyataan. Tapi pada akhirnya, rakyat biasa yang menanggung akibatnya. Bitcoin tidak seperti itu. Sejak baris kode pertama, ia dirancang agar transparan dan bisa diaudit siapa saja. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Mau tetap bertahan di sistem lama yang penuh manipulasi? Atau mulai mengenal sistem baru yang jujur dan terbuka?